Ini nggak lagi jalan dari Margonda ke rumah kan? Enggak, Mas. Itu dilakukan kalau lagi pusing aja. Nih Oh. kebetulan lagi happy-happy aja. Jadi Nah, lagi happy banget, Mas. waduh, ada apa ini? Oke, penasaran nih. Yud, udah lama nih, Yuda nggak Hmm. pernah nongol lagi nih di timeline-timeline syariah apa di saham-saham nih. Biasanya kan ada satu Ah, saham yang disebut terus kena jegal. Nih, ada apa nih Yud sebenarnya? Yud? Apakah pensiun dari saham? Apa gimana nih ceritanya nih? jadi emang udah hampir 1 bulan lebih nggak bikin konten tentang investasi di pasar modal, nggak ngomongin saham sama sekali. Dan bahkan portofolio juga lagi nggak dibuka. Itu tuh karena eh, belakangan lagi fokus nulis materi stand up, Mas. Jadi emang nggak sempet buat bikin konten dan nggak sempet mantengin portofolio gitu. Jadi ya udah emang fokusnya mau lagi bikin materi stand up dulu, yang ininya emang ditinggalin sementara waktu. Tapi kalau udah pensiun atau enggak sih, jawabannya enggak, karena emang pembahasan tentang investasi saham nih pembahasan yang mau rutin dilakuin di kedepannya, tapi emang belakangan ini lagi enggak dulu, karena ya emang lagi nggak mantauin sama sekali, nggak mantau sama sekali sih, Mas. Oke, oke. Nah, ini yang bikin penasaran kan biasanya nih menghiasi timeline-timelinenya, story-storynya retail ini kan. Wah, ini pokoknya kalau ada saham A mau naik, Yuda masuk buru-buru kepada keluar nih, takut kena guyur nih gitu kan. Iya, Mas. Jadi sekarang nih retail lagi kehilangan arah, Mas. Dia bingung harus indikator siapa gitu. Nah, biasanya ada Kompas ya gitu. Wah, ini saham A udah dikolek sama Iya. Yuda nih harus buru-buru jual nih gitu. Nah, ini nanti kita juga bakal panggil Yud, salah satu foundernya Syariah Saham, Mang Amsi. Nanti kita bakal sharing-sharing nih berdua. Nah, eh, Ya. kalau mungkin bisa sedikit Yuda kasih tahu cerita sedikit ya. Misalkan Yuda tadi cerita kalau investasinya ini tetap investasi gitu kan. Berarti udah nggak trading Hmm. lagi atau sebenarnya masih trading nih gitu. Bisa dibilang udah sama sekali nggak trading, Mas. Akhirnya nemuin, kan investasi ini kan macam-macam ya, ada investing, ada yang trading, dan eh, akhirnya ternyata yang bikin Yuda nyaman itu tuh nggak trading gitu. Maksudnya kalau ya kan investasi harus yang bikin kita tidur nyenyak katanya ya. Ya. Nah, Nah, ternyata trading itu nggak cocok di Yuda, nggak cocok di gua nih, Mas. Kenapa gitu? Ya karena setiap hari ngelihat pergerakan harga, setiap hari eh, nge-cut loss gitu. Jadi itu tuh kan bikin nggak enak gitu. Akhirnya emang emang udah meniatkan diri buat belakangan ini investing aja, nggak trading. Kenapa gitu? Karena emang bukan orang yang tipe sering mantauin setiap hari, dan yang kedua ternyata kalau kita investing bukan trading itu tuh bikin tidurnya lebih nyenyak. Kenapa gitu? Ya, selain bikin tidurnya lebih nyenyak, jadi ngerasa cukup sih, Mas, ngerasanya ya, karena semenjak nggak trading lagi, jadi nggak ada kebutuhan buat minta lebih dibanding apa yang udah kita punya sekarang. Halo Mas, halo Mam sih. Nih oke, oke. maaf nih Siap, Halo sotoy-sotoy Yuda, siap. dulu. maaf sih. Wah, akhirnya. Ini Santai, ini santai. ceritanya buat teman-teman Syariah Saham yang baru bergabung. Ini kebetulan saya bisa mengundang dua-duanya nih. Beliau-beliau ini terkenal sibuk dan nanti kita akan sedikit ngupas tuntas deh gimana triknya, gimana mereka masih sibuk tapi juga masih bisa investing gitu kan. Nah, kalau Yuda kan Iya, kita tahu biasanya dikit-dikit trading ya Yud. Ada saham iya. apa, posting jadi konten Yang gitu rame kan. apa ikutan masuk, yang rame apa ikutan masuk. Nah, Eh, waktu masih kayak gitu tuh, Mas, masih sering FOMO gitu. Itu tuh bikin jadinya beli saham tuh pusing banget gitu, stres banget, karena anjir gue ketinggalan saham ini, anjir gue ketinggalan saham ini, padahal ya nggak perlu kayak gitu. Kalau ada orang lain yang untung di satu saham, ya kita nggak perlu untung di saham yang sama juga. Kalau ada orang lain yang untung, ya kita ikut seneng aja, tapi kita nggak perlu ikut-ikutan gitu. Nah, akhirnya pas sekarang udah mulai lebih ke investing jangka panjang, beli beli sahamnya rutin di setiap bulannya,
Jadi ngelihat ada orang yang cuan di saham, di satu saham tertentu, itu tuh nggak ngerasa ketinggalan gitu, kayak ya udah lu emang nggak apa-apa lu untung di sana. Tujuan gua tuh bukan untuk untung untung dalam waktu deket kok, jadi gua nggak perlu untung sekarang kayak lu, gua emang mau ngejarnya di jangka panjang gitu. Jadi nggak perlu ikutan sprint kayak dia, gua maraton pelan-pelan aja gitu sih Mas. Oke, oke. Nah, ini yang menarik ini. Kalau soal ngomongin tujuan investasi ini jangka panjang apa jangka pendek, mungkin kalau bisa dibilang Yuda udah dapat hidayah ya. Jadi nggak ngejar lagi Iya, saham yang lagi. Nggak, bukan itu nggak, ya Mas. nggak Akhirnya ngejar-ngejaran kapok lagi karena ya. sering banget cut loss. Nah, itu tuh. Buka apa? Dijegal semestanya udah cukup lah ya gitu ya. Iya, karena ternyata ya Mas, ini Mas Mamsi ini udah mau cerita juga. Ternyata waktu dulu trading kalau dipikirin sekarang kayak kok gue blow on banget ya, maksudnya gue udah punya anggaplah duit 10 juta. Terus gue pengen uang 10 jutanya ini naik jadi 12 atau 14 juta, naik 20 atau 40%. Dengan kondisi duit 10 jutanya ini mungkin aja hilang 1 juta atau 2 juta karena cut loss. Kan kayak aneh. Kita mempertaruhkan uang yang udah bener-bener kita punya buat sesuatu yang belum kita dapat gitu. Akhirnya sekarang kayak, oh ya udah, kalau gue punyanya 10 juta ya udah gue cukup aja dengan 10 juta, nggak perlu pengen jadi 12 atau 14 juta dalam waktu cepat. Yang penting 10 jutanya tetap kejaga, nilainya nggak ikut turun gitu. Oke, Jadi menarik. secara resiko lebih nyari yang enggak bikin turun, bukan yang cepat naik dalam waktu dekat gitu. Oke. Nah, menarik nih. Mang Amsi nih. Mang Amsi ini juga biasanya selalu muncul dengan timeline-timeline kayak misalkan lagi di feed IG-nya nih posting suatu saham atau deretan saham gitu. Nah, ini beberapa bulan ini sudah mulai menghilang, Mang, dari peredaran. Ini boleh diceritain sedikit nggak, Mang? Apakah sudah kembali ke habitat asalnya di hutan atau masih bisa di rumah yang mewah gitu? Monggo, Mang. Atau maaf sih lagi Sawah. tulis materi stand up kayak saya nih Mas. Sebenarnya tadi pas Kang Adi ngasih taunya kan spontan ya Kak Yuda. Jadi pertama salam kenal juga nih karena kita baru ngobrolnya sekarang. Tapi sebenarnya saya menyimak kalau stand up tuh sejak tahun 2014 ya. Mungkin saya lebih sering nonton Sucinya pas Suci 4. Oh itu Jadi saya Mas, itu saya cincin banget Mas. Iya betul. Bang. Angkatannya Dodit, Ayuda, terus siapa lagi Zawin yang Ya, juaranya David betul. kan ya, sama Abdur. Nah, karena waktu itu saya sedang melanjutkan studi. Nah, melanjutkan studi di UIN Jakarta, kampusnya Zawin tuh. Nah, kemudian untuk di sela-sela ngisi tesis itu saya suka nonton stand up-nya gitu. Jadi buat hiburan lah seperti itu. Dan kebetulan di waktu Emang itu juga lucu banget Syariah sih, Saham itu lahir. Oh tapi iya. Syariah Saham itu Mang, lahir. dulu itu zaman Suci 4 itu Yuda juga masih FOMO itu, Mang. Dia grading Iya, betul. waktu itu. Juara 1 itu kan udah dapat hadiah ya, tapi di tengah jalan dia dijanjiin sama siapa? Aduh, yang cewek dari Soimah. Soimah. Nah, Soimah janjiin dapat motor ya kalau nggak salah ya. Dapat motor atau Iya, dapat tapi itu waktu di Suca. oh Suca Jadi- ya. Oh Suca. iya. Jadi Iya. ini Oke, Mas Adi. betul. Itu tuh ada gua tuh dua di ini ya. di Oke. Suci. Iya, di Suci itu nggak terlalu sukses, pindah ke Suca. Kan dia juara Iya. juga. Iya. Si Suca kan FOMO. yang Suca yang ngelahirin ini ya, siapa Bintang ya? Iya, Bintang Emon tuh Emon. Suca 3, Suca 1 tuh Mas Cemen sama Musdalifah sama Epi Security. Ah, Arafah Tiga juga besar dari ini Suca mereka. ya. Arafah tuh Suca 2. Marcel. ini Mas, menarik. Saya suka kok dengan stand up komedian karena saya tuh sebenarnya di sekolah itu figurnya guru galak Kak Yuda, tapi sebenarnya saya jiwanya humoris ya. Suka bercanda gitu. Cuman karena tampilannya aja saya kalau di kelas kan seolah-olah guru yang menyeramkan gitu. Padahal sukanya kita candaan gitu ya. Termasuk misalnya kalau canda di saham tuh yang populer kan gitu nih. Dulu banyak orang yang menjadi jutawan karena saham bumi.
Tahun Ah, 2008 ya, banyak yang jadi jutawan karena saham bumi setelah sebelumnya miliarder gitu. dari miliarder Dari jadi miliarder jutawan ya. langsung Jadi kembali ke jutawan. jutawan. Ya, 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 Itu kan ya, bisa ya. kebayang berapa tuh anjlok sahamnya gitu ya. Kalau sekarang mungkin yang fenomenal apa Kak Adi? PTDU ya? Eh, Luna, Kalau ya, kalau Menghasil Luna. oh itu kripto ya. Iya. Itu Kalau di dari saham sekarang miliarder apa jadi tuh? jadi apa ya? Jadi ribuan. kemarin ada lagi tuh Ribuan kripto ya. juga yang naik kenceng dalam sehari ada tuh dari 3.000 ke 90.000 apa ya. Tapi belum rame Ah, kayaknya. Hmm, Belum rame Oke. itu. Oke. Maaf sih Nah, berarti kalau kalau Oh, Guru Galak tuh dulu yang sering diomongin di stand up sih, Mang. gimana? Kalau ada body stand up comedian udah pasti maaf sih yang dibahas tuh kayak Chongli-nya si Rahmat gitu-gitu. Ya, tapi saya meskipun galak, saya kenal semua siswa, jadi aman. Oh, Maksudnya oke. bahkan siswa yang katakanlah sering kabur di pelajaran lain, kalau pelajaran saya tuh hadir. Kenapa kamu hadir? Kan biasanya nggak ada. Ya karena Bapak tahu nama saya. Kalau kabur pun tetap tahu katanya gitu. ya. Jadi Jadi kita suka Yud, Mangam sih Jadi ini masalahnya masih nih. terkenal ini Yud. Kalau bisa dibilang kalau komputer itu udah Pentiumnya udah di atas rata-rata karena untuk menghafal semua siswa itu nggak ada yang dia nggak hafal gitu. Makanya nggak heran kalau syariah saham bisa bikin apa data laporan keuangan sampai 700 saham itu dihafalin sama Mang Amsi. Coba aja Yuda tanya saham apa yang syariah, pasti Mang Amsi bisa jawab tuh. Ayo. Saham yang syariah ya. Coba ya, bentar ya. Aduh, saham yang syariah. oh kalau Apa tuh? bocorannya nih, kalau bocorannya Teman-teman coba kalau ada nih komen juga. Oh ini deh. Eh SIMF. apa? SIMF SIMF. Ah, yang Sarasvanti itu ya? iya, itu Itu sempat kalau saya sempat punya di sana. Oke, itu juga saya lihat lebih ke apa perusahaan ini ya, perusahaan industri dasar gitu, dan memang secara fundamental sih masih bagus kalau kalau dilihat ya. Tapi saya harus baca lagi karena itu udah lama tuh gak diliatin juga. Kayak yang terbaru yang saya temukan itu yang menarik sebenarnya, tapi udah baru terbang ya. Jadi Hmm. SMDR itu masih Oh, murah Kang, SMDR. meskipun harganya 4.000 itu PI-nya masih 3 koma itu. Jadi secara fundamental itu masih murah sebenarnya, cuman ya nggak tahu juga apakah memang sedang ada big money di situ ya. Tapi kalau secara fundamental memang valuasinya sangat murah ya, dikatakanlah seperti itu. Kemudian juga yang saya temukan yang murah itu salah satunya adalah TAPG juga. Jadi saham-saham apa TAPG. saham sawit yang masih murah. Dan masih banyak sih, mungkin besok lah dibahas ya Kalau Kang. kalau SMDR kan mau stock split Mang. Jadi mungkin PI-nya di 4.000 bisa kekejar lah itulah. Iya, Ya, tapi itu SMDR tuh Mas Adi mengamsi. Yuda tuh udah pernah kan waktu itu diajarin ya kalau mau value investing investing. cari aja satu emiten yang paling besar di setiap industrinya, kan salah satunya SMDR kan, dia di Ya. industri Betul, dia di dia paling besar kan. Sempet banget tuh mau beli, cuma nggak beli beneran terbang. Mungkin gara-gara nggak Dan beli ya. betul. Nah, betul. Itu ada langsung ada yang komen Yud. Jangan beli Yud, Mas Yuda takut turun gitu. Terus jangan beli. Dan sebenarnya Santai, kalau gua sekarang SMDR, udah ngomong santai. SMDR secara teknikal pun itu belum patah trennya Kang Adi. Jadi sejak di harga berapa ya, di harga 300 atau 400 itu dia selalu mantul di amat 30 gitu kalau secara teknikal ya. Jadi mantul lagi, mantul. Jadi kalau masuk emas itu belum keluar Kang Adi. Nah, Makanya ini kemarin ada teman saya yang ngirim screenshot, dia udah 1000% di SMDR. ini Mang. Kita cut sedikit di bagian mantul di teknikalnya. Mang Amsi ini kan orang fundamentalis gitu ya. Udah mungkin juga value investing gitu. Ini kenapa tiba-tiba bisa entry-nya tuh pakai teknikal gitu, Mang? Kenapa nggak fundamental aja? I believe bahwa perusahaan ini bakal berkembang gitu. Udah titik. Saya nggak mau ngelihat nggak mau ngelihat chart, nggak mau ngelihat tarik garis gitu kan. Ini kenapa, Mang? Apakah ada hubungannya sebenarnya fundamental, teknikal dan apapun itu? Mungkin Mang Amsi boleh sedikit cerita lah.
Kalau di syariah saham kan kita dikenalnya dengan jargon Fatama, Kak Adi. Jadi Fatama itu kan singkatan ya, Kak Yuda. Jadi di syariah saham itu suka singkat-singkat. Sama dengan nama foundernya AMSI kan singkatan ya, Asep M. Saipul Islam singkat jadi AMSI gitu. Nah, Fatama itu kan fundamental analysis, technical analysis, money management. Nah, fundamentalnya itu what to buy gitu. What to buy itu apa yang dibeli gitu. Kemudian technical itu kapan belinya. Kemudian money management berapa sih belinya. Makanya kalau tadi ya kita ambil kasus SMDR misalnya. SMDR FA-nya jelas itu bagus. Kak Yuda juga tadi udah bilang ini adalah leader di sektornya. Kemudian secara valuasi juga masih murah. Itu kan udah di situ udah aja selesai. Ini bagus. Jadi fundamental mengantarkan pada pernyataan bahwa saham ini bagus. Selesai, itu fundamental. Kemudian masuknya supaya misalnya kita kan orang bilang begini Kak Yuda. Mang ini sahamnya bagus, tapi kenapa nggak naik? Nah, bagus dan naik itu beda apa ya? Beda domain urusan. Gitu, beda urusan. Kalau bagus itu fundamental, tapi kalau naik itu momentum. Nah, momentum itu kita butuh teknikal. Makanya misalnya UNVR bagus, TLKM bagus, tapi kalau masuknya di 8.000 ya mungkin belum balik lagi ke sana, atau Telkom di harga 5.000 mungkin belum ke sana gitu. Tapi kalau misalnya kita masuknya di Telkom di 2.000, Unilever di 3.000, nah di situ baru kita sekarang udah. Jadi kalau ada yang bilang, oh emang beli UNPR nggak rugi ya? Enggak kok, saya beli di 3.000, di 3.200 ketika orang pada lari saya beli gitu. Dan sekarang udah untung kan, floatingnya udah Rp1.800 per lembar gitu, lebih besar daripada dividennya. Jadi sebenarnya teknikal itu untuk menyelaraskan fundamental yang bagus itu dengan momentum kenaikan harga. Kemudian di akhirnya setelah fundamental teknikalnya kita sepakat fundamentalnya bagus, teknikalnya momentumnya lagi on fire misalnya, lagi mantul, lagi reversal atau lagi uptrend, baru ditakar money management. Nah, money management yang sering dilupakan kayak tadi Kak Yuda, modal 10 juta nih, mau target 12 juta. Tapi misalnya siap ruginya berapa? Nah, orang nggak mau siap rugi. Money management itu adalah mengatur keikhlasan untuk merugi gitu. Misalnya tadi kalau di saham SMDR ya, kita sebenarnya SMDR ya, bukan pom-pom, saya nggak punya sahamnya teman-teman. Nggak satu lembar pun saya punya gitu ya. Jadi ketika bisa beli beli ABCD lah, jangan pakai kode lah biar aman. Kita beli saham ABCD misalnya, siap ruginya cuma 1 juta dari saham tersebut, tinggal dikonversi aja 1 juta itu nanti jadinya berapa lot. Kenapa? Karena kalau misalnya kita rugi 1 juta pun kita udah ikhlas. 1 juta itu adalah risiko kerugian kita. Nah, jadi ketika kita mengkombinasikan 3 analisis tadi, fundamental itu what to buy, technical itu when to buy, dan money management itu how much to buy. Berapa banyak dibelinya, seperti itu. Maka, nah kalau tadi Kang Adikong sih bilang, sekarang baca bahas teknikal. Saya kan RTA, Kang Adi. RSA dan RTA-nya. RSA, RTA, masa teknikalnya nggak dipakai, cuman karena di syariah saham itu sudah kadung image-nya kalau saya itu fundamental, Kang Adi itu teknikal, ya soalnya saya sembunyi di balik Kang Adi begitu. Padahal sebelumnya saya itu 2008 pakai teknikal, beli saham bumi itu pakai teknikal, beli saham apalagi yang sudah nggak ada sahamnya, bahkan Trub misalnya ya, atau misalnya saham-saham yang sekarang sudah tidak ada di peredaran, itu juga pakai teknikal dan masih untung gitu. Kenapa waktu itu sampai clash, cut loss banyak? Karena tadi pasarnya memang anomali waktu itu dan tidak bisa diprediksi secara teknikal maupun fundamental, karena memang subprime mortgage itu salah satu krisis terbesar juga ya di dunia. Jadi ya akhirnya 2008 memang kita banyak loss-nya, dan akhirnya semuanya kita pelajari teknikal. Jadi sebenarnya saya belajar teknikal itu baru fundamental kan, Adi. Jadi kalau istilah parabolic SAR, kemudian Bollinger Band, kemudian misalnya support resistance, MACD, itu dulu pernah saya hatamin satu persatu. Nah, sebelum akhirnya 2012 saya baru belajar fundamental, dan akhirnya sampai masuk ke rasio-rasio, sampai value investing, growth investing, DCF dan seterusnya. Tapi pada akhirnya kita belajar lagi tentang sistem trading, money management, dan terus berproses lah Kak Yuda. Jadi memang ilmu saham itu bukan ilmu saham komunitas ya. Ilmu saham itu tidak pernah ada habisnya gitu. Selama kita mau belajar, dan setiap tahun selalu ada yang baru. Mungkin itu bagi dari saya. Mas Adi, maaf sih mau nanya boleh nggak? Silakan. Tadi kan bilang saham yang bagus itu pakainya fundamental, tapi perlu momentum. Berarti sebenarnya kalau kita beli saham, kalau untuk dipegang dalam jangka waktu panjang,
itu tuh nggak direkomendasikan dong, karena kan momentumnya bakal ada yang hilang, momentumnya kan nggak mungkin naik terus, pasti ada turunnya gitu. Kalau kita pengen nabung jangka panjang, itu gimana, Mang? Kalau menurut saya gini Kak Yuda, coba filosofinya kalau kita saham itu invest di dalam platformnya ya, dalam platformnya itu investing atau buy sell di mana-mana. Buy sell. Buy sell. Kalau buy sell itu apa berarti artinya? Jual dan beli. Jual dan beli itu khasnya apa? Trading atau invest? Trading. Trading. Nah. Makanya akad saham itu kan jual beli. Nah orang kadang gini, kadang orang itu ini versi saya. Mohon maaf kalau beda dengan yang lain ya. Ini versi saya bahwa saham itu sebenarnya basicnya itu dagang. Makanya di buku saya yang saham syariah kelas pemula yang ini di bab 3-nya itu saya tidak menyebut yuk nabung saham. Nih bukunya tapi gini. Saya tunjukin aja. Makasih nih. Makasih banget Kak. Bukunya ini. Sama kita, sama nih. Kemarin kita diundang hari Senin sama Gramed karena alhamdulillah buku ini juga katanya banyak ininya. Ada yang alhamdulillah udah cetakan mau ke-4 katanya.